Darah ayam hitam. Di pasar tradisional yang ramai, Sukesti Sudesi adalah seorang pedagang pakaian yang baru saja mengalami keajaiban. Toko kecilnya yang dahulu sepi kini selalu dipenuhi pembeli. Pagi itu, seperti biasa, Sukesti membuka tokonya dengan semangat. Ia mengatur pakaian-pakaian dengan rapi, mengharapkan hari yang penuh keberuntungan seperti hari-hari sebelumnya. Sebelum jam 9 pagi, pembeli sudah mulai berdatangan. Seorang ibu-ibu pertama kali masuk, mengamati baju anak-anak yang tersusun rapi di rak. Tak lama, dua gadis remaja masuk dan langsung menuju ke bagian pakaian remaja. Toko Sukesti mendadak ramai dengan suara tawar-menawar dan tawa riang para pembeli. Di sudut lain pasar, para pedagang lain memperhatikan dengan rasa iri dan heran. Toko mereka sepi, hanya beberapa orang yang lewat tanpa membeli. Sementara itu, toko Sukesti semakin ramai. Seorang bapak membawa keluarganya masuk, mereka membeli pakaian untuk seluruh anggota keluarga. Transaksi demi transaksi dilakukan, uang mengalir deras ke kantong Sukesti. Sukesti melayani pembeli dengan ramah dan cepat. Senyumnya selalu terpancar, meskipun dalam hatinya ia menyimpan rahasia besar. Setiap kali ada pembeli yang keluar membawa banyak belanjaan, ia merasa lega. Hari demi hari, toko Sukesti tidak pernah sepi. Bahkan pada hari-hari biasa yang biasanya tenang, toko Sukesti tetap ramai. Pembeli merasa nyaman berbelanja di toko Sukesti. Mereka kagum dengan koleksi pakaian yang selalu terbaru dan harga yang terjangkau. Kualitas pakaian yang ditawarkan pun tidak diragukan lagi. Kabar tentang toko Sukesti yang selalu penuh pembeli tersebar luas, menarik lebih banyak orang untuk datang. Di sore hari, saat matahari mulai tenggelam, Sukesti masih melayani pembeli yang tak kunjung habis. Beberapa dari mereka bahkan rela antre hanya untuk bisa masuk ke tokonya. Pemandangan ini sangat berbeda dengan toko-toko di sekitarnya yang mulai menutup karena sepi pembeli. Para pedagang lain mulai bertanya-tanya apa rahasia di balik kesuksesan Sukesti. Beberapa dari mereka mendekati Sukesti dan bertanya langsung, namun ia hanya tersenyum dan berkata, rezeki sudah diatur oleh yang di atas. Malam tiba, dan Sukesti menutup tokonya dengan rasa puas. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, ia berhasil menjual banyak pakaian dan mendapatkan penghasilan yang lebih dari cukup. Dan sekarang, mari kita kilas balik ke masa sebelum toko Sukesti seramai ini. Di suatu sore yang lengang, Sukesti Sudesi duduk di balik meja kasir tokonya yang sepi. Matanya mengamati deretan pakaian yang tertata rapi, namun tak ada satupun pembeli yang tertarik untuk masuk. Sudah berminggu-minggu toko pakaian miliknya tidak kunjung ramai. Hanya beberapa pembeli datang sesekali, itu pun seringkali pergi tanpa membeli apa-apa. Sukesti mulai merasa putus asa dan tertekan. Sukesti bukanlah orang yang mudah menyerah. Setiap hari ia membuka tokonya lebih awal dan menutupnya lebih larut, berharap ada keajaiban yang bisa mendatangkan pembeli. Namun, kenyataannya tak kunjung berubah. Di tengah kekalutan, Sukesti ingat pernah mendengar cerita dari seorang teman tentang seorang dukun yang konon bisa memberikan jimat penglaris. Pada suatu pagi yang cerah, Sukesti Sudesi memutuskan untuk menutup tokonya lebih awal. Pikirannya dipenuhi dengan cerita tentang dukun yang bisa memberikan jimat penglaris. Tekanan ekonomi dan rasa putus asa membuatnya mengambil keputusan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia keluar dari pasar dan menuju jalan utama untuk menumpang bemo menuju desa tempat dukun itu tinggal. Sukesti naik bemo yang cukup penuh dengan penumpang lain. Suasana dalam bemo cukup ramai dengan percakapan dan suara mesin yang menderu. Selama perjalanan, ia duduk diam, merenungkan langkah yang akan diambilnya. Pikirannya berkecamuk antara harapan dan ketakutan. Namun, setiap kali melihat toko-toko lain yang lebih ramai, tekadnya semakin bulat. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, bemo itu berhenti di sebuah desa terpencil di pinggiran kota. Sukesti turun dan mulai mencari rumah dukun yang telah diceritakan oleh temannya. Jalanan desa itu sempit dan sunyi, membuat jantung Sukesti berdetak lebih cepat. Ia bertanya pada beberapa penduduk setempat, hingga akhirnya menemukan rumah yang dimaksud. Rumah dukun itu tampak sederhana namun penuh misteri. Aroma dupa yang menyengat tercium dari dalam, dan suara gemerincing lonceng kecil menyambut kedatangan Sukesti. Dengan langkah ragu, ia mengetuk pintu kayu tua itu. Seorang pria tua dengan mata tajam dan senyum yang mengerikan membuka pintu. "Ki Made?" tanya Sukesti dengan suara bergetar. Pria itu mengangguk dan mempersilakan Sukesti masuk. Ruangan di dalam rumah itu remang-remang,
dipenuhi dengan berbagai benda aneh dan bau dupa yang semakin kuat. Sukesti duduk di depan Kimade, menceritakan masalah yang dihadapinya. Ia menceritakan bagaimana tokonya sepi pembeli, sementara toko-toko lain selalu ramai. Kimade mendengarkan dengan seksama, kemudian berjalan ke sebuah rak kayu dan mengambil sebuah jimat kecil berwarna hitam legam. Ini adalah jimat penglaris, katanya, menyerahkan jimat itu kepada Sukesti. Jika kau ingin tokomu selalu ramai, setiap malam kau harus memberikan persembahan darah ayam hitam pada jimat ini. Jangan pernah terlewat, atau kau akan menghadapi akibatnya. Sukesti menerima jimat itu dengan tangan gemetar. Meski merasa takut, ia merasa ini adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan usahanya. Setelah mendapatkan instruksi dari Kimade, Sukesti meninggalkan rumah itu dan kembali naik bemo ke rumahnya. Sepanjang perjalanan pulang, perasaan Sukesti campur aduk antara harapan dan kecemasan. Ia menatap jimat di tangannya, berharap bahwa keputusan ini akan membawa perubahan yang diidamkan. Setibanya di rumah, ia segera mempersiapkan segala sesuatu untuk persembahan malam itu. Hari berikutnya, Sukesti membuka tokonya dengan perasaan was-was. Namun, keajaiban mulai terjadi. Sejak pagi, pembeli mulai berdatangan. Toko kecilnya yang dulu sepi kini dipenuhi pembeli. Suara tawar-menawar dan tawar yang mengisi ruangan toko. Sukesti melayani setiap pembeli dengan senyum. Hari demi hari, toko Sukesti semakin ramai. Pembeli datang silih berganti, membeli pakaian untuk seluruh keluarga mereka. Sukesti melayani dengan ramah. Setiap pagi, setelah membuka toko, Sukesti bergegas ke pasar untuk membeli ayam hitam. Ia memilih ayam yang paling sehat dan besar, kemudian membawanya pulang. Penduduk pasar mulai mengenal kebiasaannya, namun tidak ada yang tahu tujuan sebenarnya. Di rumah, saat malam mulai menyelimuti, Sukesti menyiapkan segala sesuatu untuk ritual persembahan. Di sebuah ruangan khusus yang ia persiapkan, ada altar kecil dengan jimat hitam legam yang diberikan oleh Kimade. Di sekitar altar itu, berbagai peralatan ritual tertata rapi, menunggu digunakan. Sukesti mengambil ayam hitam yang dibelinya pagi itu. Dengan hati-hati dan penuh kehusyukan, ia menyembelih ayam tersebut di atas wadah khusus, memastikan darah segar yang mengalir tertampung dengan baik. Setelah itu, ia mengambil jimat penglaris dan merendamnya dalam darah ayam hitam tersebut. Proses ini bukan hanya sekedar tindakan fisik. Sukesti melakukannya dengan penuh perhatian, membaca mantra-mantra yang diajarkan oleh Kimade, memastikan bahwa setiap detail dilakukan dengan sempurna. Ia tahu, kelangsungan bisnisnya bergantung pada ritual ini. Setelah beberapa menit, ia mengangkat jimat dari wadah darah dan membersihkannya dengan kain putih bersih, lalu meletakkannya kembali di altar. Ritual ini menjadi rutinitas malam Sukesti. Setiap malam, ia memberikan persembahan darah ayam hitam, merendam jimat penglaris, dan berdoa agar usahanya terus berjalan lancar. Ketika ritual selesai, Sukesti merasa lega. Keesokan paginya, Sukesti membuka tokonya seperti biasa. Namun, kali ini dengan rasa yakin bahwa usahanya akan terus ramai. Pembeli kembali berdatangan, memenuhi toko dan membeli berbagai pakaian yang dijualnya. Sukesti melayani mereka dengan senyum, menyembunyikan keletihan dari ritual malam sebelumnya. Dengan demikian, hari-hari Sukesti berlalu dengan kesibukan dan keberhasilan. Hari demi hari, Sukesti merasakan peningkatan yang signifikan dalam hidupnya. Ia bisa memperbaiki bagian toko bahkan memperluas toko dengan membeli toko di sebelahnya, mengganti peralatan yang usang, juga menambah stok barang. Dari penjualan pakaian di tokonya, ia kemudian bisa membangun rumah, membeli mobil baru dan berlibur setiap akhir pekan bersama keluarganya. Hingga pada suatu pagi, ada sesuatu yang berbeda. Sukesti merasa lelah dan tidak enak badan sejak bangun pagi. Awalnya, ia mengira kelelahan biasa, tetapi seiring berjalannya waktu, rasa sakitnya semakin parah. Saat menjelang siang, Sukesti merasa semakin buruk. Kepala berdenyut, tubuh terasa berat, dan dia merasa mual. Merasa tidak mampu menjalankan aktivitas dengan baik, Sukesti akhirnya memutuskan untuk tidak membuka toko dan beristirahat. Karena sakit itu, ia juga tidak mampu untuk pergi ke pasar untuk membeli ayam hitam, hal yang sangat penting untuk ritual malamnya. Sementara suami dan anaknya sudah berangkat kerja dan bersekolah. Dengan perasaan cemas dan ketidakberdayaan, Sukesti berbaring di tempat tidurnya, berharap sakitnya cepat membaik. Namun, saat matahari mulai terbenam, kekhawatirannya semakin besar.
Ia tahu bahwa ritual malam yang menjadi kunci kesuksesannya sangat bergantung pada persembahan darah ayam hitam. Karena sakit, untuk pertama kalinya sejak ia mulai menggunakan jimat, Sukesti tidak bisa memberikan persembahan yang diperlukan. Kegelapan malam mulai menyelimuti rumah Sukesti. Di kamar tidurnya, Sukesti merasakan ketidaknyamanan yang menyiksa, baik dari fisiknya maupun dari pikiran yang terus-menerus menghantuinya. Rasa takut dan cemas mulai mengambil alih, dan dia merasa tertekan dengan konsekuensi dari kegagalannya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan pasar yang sepi dan toko yang kembali kosong muncul dalam pikirannya. Malam itu, Sukesti terjaga dan tidak bisa tidur. Dia membayangkan jimat hitam yang terletak di altar, tidak direndam dalam darah ayam hitam. Pikiran tersebut semakin membuatnya gelisah. Ketidakmampuan untuk melakukan ritual malam membuatnya merasa seolah semua usaha dan kesuksesan yang telah dicapainya terancam. Keesokan pagi setelah Sukesti Sudesi gagal memberikan persembahan darah ayam hitam, suasana di tokonya berubah drastis. Pagi itu, Sukesti membuka toko dengan harapan bahwa semua akan kembali normal setelah malam yang menyedihkan. Namun, kenyataan sangat berbeda. Toko Sukesti yang biasanya dipenuhi pembeli kini terlihat sepi. Rak-rak yang sebelumnya penuh sesak dengan pembeli kini hanya dihiasi oleh pakaian yang menggantung tanpa ada yang membeli. Sukesti merasa sangat cemas. Dia memeriksa jam berulang kali, berharap ada pembeli yang datang, tetapi setiap kali dia melihat keluar, jalanan di depan tokonya tetap kosong. Seolah-olah, daya tarik yang dulunya ada sekarang hilang entah kemana. Ketegangan dan keputusasaan menyelimuti Sukesti saat dia mencoba tetap tenang dan melayani pelanggan yang datang, meskipun hanya sedikit. Sambil duduk di belakang meja kasir, Sukesti merenungkan kejadian malam harinya. Ia tahu bahwa kegagalan memberikan persembahan darah ayam hitam memiliki konsekuensi, tetapi tidak pernah ia membayangkan dampaknya bisa sebesar ini. Di tengah kekhawatirannya, dia mulai merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada sekadar kekosongan toko. Malam hari tiba, dan Sukesti kembali ke rumahnya dengan harapan bisa beristirahat dan memulihkan diri. Namun, suasana di rumahnya malam itu terasa sangat menakutkan. Suara-suara aneh mulai terdengar dari berbagai sudut rumah, seperti bisikan lembut yang datang dari kegelapan dan langkah kaki yang tampaknya bergerak tanpa pemiliknya. Sukesti mencoba mengabaikan suara-suara tersebut, tetapi rasa takut semakin menyelimuti dirinya. Saat malam semakin larut, kejadian aneh semakin sering terjadi. Lampu-lampu rumah berkedip tanpa alasan yang jelas, dan pintu-pintu yang terkunci dengan rapat terkadang terbuka sendiri. Sukesti merasa terjebak dalam situasi yang mengerikan, di mana setiap suara dan gerakan kecil di rumahnya terasa seperti ancaman. Di tengah malam, Sukesti mulai melihat sosok-sosok samar muncul di sudut pandangannya. Mereka adalah bayangan gelap yang bergerak cepat dan menghilang sebelum dia bisa melihat dengan jelas. Ketika dia berusaha tidur, dia sering terbangun karena mimpi buruk tentang pasar yang kosong dan toko yang tidak lagi memiliki pembeli. Mimpi buruk ini semakin membuatnya merasa tidak aman dan ketakutan. Dalam keadaan ketegangan ini, Sukesti merasa sangat tertekan. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan, tetapi ketergantungan pada jimat dan ritualnya membuatnya merasa terjebak. Ia berusaha mencari solusi, namun ketakutannya membuatnya semakin sulit untuk berpikir jernih. Hari demi hari, Sukesti menghadapi dua tantangan besar, menjaga kesuksesan tokonya dan menghadapi teror yang semakin intens di rumahnya. Seiring berjalannya waktu, kondisi mental Sukesti Sudesi semakin memburuk akibat teror yang terus-menerus menghantui dirinya. Setiap malam, dia menghadapi pengalaman yang semakin mengerikan dan melelahkan secara emosional. Kehidupan yang dulunya penuh dengan kesuksesan dan kebanggaan kini tergantikan oleh ketakutan dan kecemasan yang menghantui setiap aspek hidupnya. Dia mulai mengalami gejala-gejala psikologis yang mengganggu, seperti depresi dan gangguan kecemasan. Pikiran-pikiran negatif terus-menerus mengganggu dirinya, dan dia merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar dari situasi yang mengerikan ini. Perasaan putus asa dan ketidakberdayaan menguasai dirinya, dan dia mulai merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Setiap hari, seiring dengan berjalannya waktu, keadaan toko Sukesti Sudesi semakin memburuk. Suatu malam, setelah hari yang penuh kesepian di tokonya dan teror yang semakin mencekam di rumah, Sukesti mengalami puncak dari kegilaannya. Suara-suara dalam kepalanya menjadi semakin bising, dan dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikannya dari dalam. Pikirannya dipenuhi oleh rasa putus asa dan kemarahan yang tidak bisa dikendalikan,
Setiap sudut rumahnya tampak semakin mengancam, dan dia merasa terjebak dalam dunia yang semakin gelap. Di tengah kegilaan ini, pagi harinya Sukesti mulai melakukan hal-hal yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Dia merusak beberapa barang di tokonya dalam keadaan frustrasi, dan dia berbicara sendiri dalam keadaan bingung. Kesehatan mentalnya yang sudah rapuh semakin hancur akibat kombinasi dari teror malam dan kegagalan bisnis yang terus-menerus. Pada akhirnya, Sukesti kehilangan kewarasannya sepenuhnya.